Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ananda yang sangat Ibu cintai, bagaimana kabar kalian di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah Ananda, mari kita kembali mempelajari materi PAI dan Budi Pekerti di bab terakhir, yaitu mengenai bab perkembangan Islam di dunia. Jadi silakan kalian persiapkan segala sesuatunya untuk kita bahas bersama-sama materi ini. Ananda, untuk konsep yang akan kita bahas yaitu mengenai peta konsep yang ada di materi. Yang pertama yaitu menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Jadi, untuk materi kali ini kita akan menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan dalam peradaban Islam di dunia. Oke, yang dibahas dalam sub ini yang pertama, perkembangan Islam di benua Asia. Kemudian yang kedua, perkembangan Islam di benua Afrika. Kemudian yang ketiga, perkembangan Islam di benua Amerika. Yang keempat, perkembangan Islam di benua Eropa. Yang kelima, perkembangan Islam di Australia. Nah, ini semua Ananda kita akan membahas secara spesifiknya, di mana secara globalnya kita akan membicarakan mengenai perkembangan Islam di benua, ya, di benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, dan Australia. Kemudian konsep yang selanjutnya materi tentang masa kemajuan peradaban Islam di dunia, kemudian masa kemunduran peradaban Islam, selanjutnya menjunjung tinggi nilai-nilai Islam, rahmatan lil alamin, sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa mendatang. Ya, baiklah Ananda, yang pertama untuk materi ini adalah menganalisis dan mengevaluasi faktor-faktor kemajuan peradaban Islam di dunia. Nah, untuk mengevaluasi dan menganalisis faktor-faktor kemajuan ini, Ananda, ada pendapat dari Muhammad Isa Al-Ansori, ya, yang berpendapat bahwa awal mulai kebangkitan peradaban Islam dapat ditelusuri dari perkembangan ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual di Baghdad dan Cordova. Kemudian pada masa pemerintahan Al-Ma'mun di Cordova, aktivitas ilmiah juga mulai berkembang pesat sejak masa pemerintahan Abdurrahman. Ya, jadi ini para ahli yang mengatakan ada faktor-faktor kemajuan Islam, peradaban Islam di dunia. Kemudian untuk di Barat itu senantiasa membangun dan menyebarkan opini negatif terhadap Islam dan pemeluknya. Islam merupakan ancaman terhadap peradaban umat manusia. Barat seringkali membanggakan kemajuan peradaban dan mengklaim bahwa hal itu merupakan warisan dari kemajuan peradaban Yunani Romawi semata. Maksudnya apa di sini? Untuk orang yang mengemukakan bahwa di Barat itu terhadap pemeluk dan agama Islam yang ada di sana itu mereka berpendapat hal-hal yang negatif terhadap umat Islam dan pemeluknya, ya. Kemudian mereka mengingkari adanya pengaruh dan kontribusi Islam serta peradabannya dalam membangkitkan Eropa modern sebagai negeri asal bangsa Barat dan memantapkan puncak kemajuannya. Kemudian selanjutnya mengetahui tentang sejarah Islam di benua Asia, benua Afrika, Amerika, dan Australia. Nah, ini tentunya lebih spesifik lagi
kita akan mengetahui sejarah Islam yang ada di benua ya. Pertama ada di benua Asia. Perkembangan Islam di benua Asia yang pertama di Indonesia, kemudian di Pakistan, kemudian di Afghanistan. Ini semua membuktikan adanya perkembangan Islam dengan masing-masing bukti peninggalannya. Contohnya di India, di sini ada kerajaan-kerajaan Islam, ya. Bukti peninggalannya masuk ke India, Islam itu pada abad ke-7. Kemudian berkembang dengan pesat. Selanjutnya di Pakistan, di sini adanya kerajaan-kerajaan Islam dan bangunan-bangunan tempat ibadah. Kemudian masuk ke Pakistan Islam pada abad ke-13 sampai dengan 15. Kemudian ke Afghanistan, yaitu dimulainya sejak Khalifah Umar bin Khattab, yaitu Islam telah masuk ke Kabul pada tahun 870 Masehi. Ya, perkembangan Islam di Afghanistan juga berjalan dengan pesat, tidak ada hambatan. Buktinya apa? Penduduk Afghanistan 99% beragama Islam. Kemudian selanjutnya ada di perkembangan Islam di Tiongkok itu masuk ke wilayah Tiongkok sekitar abad ke-10. Ya, langsung dari bangsa Arab dan para saudagar yang datang dari India. Kemudian melalui perdagangan darat dan laut yang disebut dengan Jalan Sutera. Adapun pertama kali terjadinya penyebaran Islam di Tiongkok yaitu pada masa dinasti Tang, ya. Kemudian selanjutnya, perkembangan Islam di Singapura ini tidak ada hambatan, baik dari segi politik maupun jumlah penduduknya, yaitu sebagai pusat kegiatan Islamnya sampai ada 80 masjid yang ada di sana. Sehingga pada tanggal 1 Juli 1968 dibentuk MUIS, Majelis Ulama Islam Singapura, yang mempunyai tanggung jawab atas aktivitas kesehatan, pendidikan, perekonomian, kemasyarakatan, dan kebudayaan Islam. Nah, ini semua ada perkembangan-perkembangan yang sangat signifikan ya di Singapura ini. Sampai jumlah penduduknya sangat pesat. Kemudian di Thailand, agama Islam masuk ke Thailand melalui kerajaan Pasai, Aceh. Ya, kerajaan Pasai ditaklukkan Thailand, orang-orang Islam banyak yang ditawan. Setelah mereka dikeluarkan dari tawanan, pertawanan ada yang pulang, ada juga yang menetap di Thailand sehingga mereka menyebarkan agama Islam. Di sini terjadinya kerajaan Islam yang ditaklukkan, ya, sehingga di sana juga ada umat Islam yang menyebarkan agama Islam. Kemudian di Filipina, berdasarkan catatan Kapten Thomas Falls tahun 1775 Masehi, orang Arab masuk ke Pulau Mindanao atau Filipina adalah mubaligh, seorang mubaligh yang bernama Kebungsuan pada abad ke-5 Masehi. Sedangkan yang menyebarkan agama Islam di Pulau Sulu ialah Sayyid Abdul Aziz dari Jeddah, ya. Kemudian di Malaysia atau Malaka, di sini ada seorang ulama bernama Sidi Abdul Aziz dari Jeddah berhasil mengislamkan pejabat pemerintah Malaka. Kemudian berbentuklah kerajaan Islam di Malaka dengan rajanya yang pertama yaitu Sultan Maisura. Setelah beliau wafat diganti oleh Sultan Iskandar Shah dan penyiaran Islam bertambah maju pada abad Sultan Mansur Shah. Ya. Kemudian di Brunei Darussalam ini dapat berkembang baik tanpa ada hambatan. Di sini Islam itu merupakan agama resmi negara. Agama Islam di Brunei menikmati kehidupan yang benar-benar sejahtera sesuai dengan namanya Darussalam, negeri yang damai.
Kemudian selanjutnya Islam di benua Afrika. Tadi benua Asia, ya. Sekarang di Afrika. Itu benua Afrika memasuki masa awal kelahirannya, berkembang dengan di kawasan ini, yaitu di wilayah Habasyah atau Ethiopia, ya. Nabi Muhammad SAW memerintahkan kaum muslim baik laki-laki maupun perempuan untuk berhijrah ke Habasyah, Abisinia, karena di Habasyah tidak ada perbuatan sewenang-wenang dan penganiayaan dari pihak pemerintahnya. Nah, ini anjuran Nabi untuk tentunya mengembangkan Islam lebih baik lagi, ya. Kemudian di Mesir, pada Khalifah Umar bin Khattab, Mesir ada di bawah kekuasaan Bizantium atau Romawi Timur. Masyarakat Mesir sedang dilanda perpecahan dan pertentangan antara berbagai mazhab dan aliran agama Nasrani. Nah, di Mesir perkembangannya di sini ada perpecahan, ya, yang tentunya mungkin ini akan mengalami perkembangan juga dari adanya pemerintahan Bizantium. Kemudian di Afrika Utara, daerah Afrika Utara ini sebagian dari jajahannya yang terbagi dalam 5 provinsi. Ada Barka, Kanasalia, Tripoli, Mauritania, dan Numidia. Nah, ini semua tentunya ada di benua Afrika. Kemudian selanjutnya, perkembangan Islam di benua Amerika. Ya. Di sini ada yang berpendapat, menurut pakar, Islam masuk ke benua Amerika itu jauh sebelum Columbus menginjakan kakinya di sana pada pada tanggal 21 Oktober 1492. Siapa yang dimaksud dengan Columbus? Columbus ini adalah yang menemukan benua Amerika. Berarti kalau begitu Islam lebih lama tinggal di sana dibandingkan dengan Columbus yang menemukan benua Amerika, ya. Kemudian para pakar memperkirakan bahwa agama Islam sudah dipeluk oleh sejumlah suku Indian, di antaranya suku Iroquois dan Algonquin sejak tahun 900 Masehi. Kemudian Amerika itu juga merupakan negara demokrasi liberal, ya, di mana adanya prinsip pemisahan antara agama dan negara atau separation of church and state. Namun sangat luas memberi kebebasan beragama bagi rakyatnya. Semula agama Islam dianggap agama para imigran Timur Tengah atau Pakistan yang bertempat tinggal di beberapa kota. Ada perkembangan Islam di benua Eropa, ya. Di benua Eropa itu dibatasi pada beberapa negara, di antaranya ada negara Andalusia, ada negara Rusia, ada negara Inggris, di mana perkembangan Islam ini kita bahas satu persatu untuk di Eropa, benua Eropa ini, ya. Oke. Yang pertama, Andalusia identik dengan Spanyol, ya. Kondisi masyarakat Spanyol sebelum masuk Islam itu mereka memeluk agama Katolik. Berarti di sini mungkin. Agama Katolik berarti lebih dulu daripada agama Islam, ya. Dan sesudah Islam tersebar, tidak sedikit dari mereka yang memeluk agama Islam, sehingga hubungan antara agama Islam itu dengan agama yang ada di sana berjalan dengan baik karena raja-raja Islam memberi kebebasan untuk memeluk agamanya masing-masing. Tidak mengherankan jika di sana telah terjadi percampuran darah, itu yang ada Islam di Spanyol atau Andalusia. Oke. Kemudian yang ada di Rusia, ini orang-orang Rusia masih menyembah berhala, ya. Karena di bawah pimpinan Rusia di bawah pimpinan Panglima Qutaibah bin Muslim pada masa Khalifah Walid bin Abdul Malik,
pada saat itu Huthaibah mampu meluaskan penaklukan ke semua negara yang terletak di dua sungai Jihun dan Sihun. Kemudian selanjutnya agama Islam yang ada di Inggris. Ini cukup bagus perkembangan Islamnya. Hal itu karena didukung dengan pemindahan Universitas Islam Toledo di Spanyol ke Inggris. Yaitu Inggris mempunyai Universitas Cambridge dan Oxford. Oke. Kemudian selanjutnya yang terakhir Islam di Australia, Nanda, ya. Di sini Muslim di Australia memiliki sejarah yang panjang, bervariasi, yang diperkirakan sudah hadir sebelum pemukiman Eropa. Beberapa pengunjung awal Australia adalah Muslim dari Indonesia Timur. Mereka membangun hubungan dengan daratan Australia sejak abad ke-16 dan ke-17. Kemudian masa kemajuan peradaban Islam di dunia itu ada kemajuan intelektual ya yang tentunya ini terbukti dengan banyak para ilmuwan muslim ya yang menguasai lebih dari satu bidang keahlian sehingga karya mereka juga menghiasi berbagai keilmuan. Yang kedua di antaranya kemajuan kebudayaan dan seni arsitektur ya. Di sini banyak terbukti dengan bentuk arsitektur bangunan maupun kerajinan tangan dan yang lainnya. Walaupun begitu, Ananda, ada masa kemunduran ya, di mana masa kemunduran peradaban Islam itu di sini tentunya harus ada perjuangan-perjuangan untuk mempertahankan agama Islam. Di mana sejarah umat manusia telah bergulir mengikuti sunatullah yaitu hukum Allah Subhanahu wa taala yang berlaku bagi makhluknya. Siapa yang gigih berjuang dan memenuhi syarat untuk menang, maka dialah yang menang. Dan begitu pun sebaliknya. Perjalanan panjang sejarah peradaban umat Islam telah mengalami pasang dan surut seiring dengan kuat rumahnya daya juang spirit jihadnya dalam jiwa mereka. Peradaban umat Islam kemudian mengalami kemunduran ketika memasuki periode pertengahan bagian pertama. Ya, itu dialami oleh umat Islam. Kemudian selanjutnya, menjunjung tinggi nilai-nilai Islam rahmatan lil alamin sebagai pemicu kemajuan peradaban Islam di masa datang. Ananda, untuk nilai-nilai Islam yaitu rahmatan lil alamin di sini diperkirakan selama 15 abad di muka bumi ini diimplementasikan rahmat bagi semesta alam sudah meluas hampir ke berbagai belahan dunia ya. Islam rahmatan lil alamin adalah Islam yang kehadirannya di tengah kehidupan masyarakat mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam. Sehingga rahmatan lil alamin adalah istilah Qur'ani dan istilah itu sudah terdapat dalam Al-Qur'an, yaitu sebagai firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Anbiya ayat 107 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, yang artinya dan tiadalah kami mengutus kamu melainkan untuk menjadi rahmat bagi semesta alam. Nah, yang pada intinya Ananda untuk perkembangan Islam di dunia ini alhamdulillah dari setiap waktu ke waktu itu mengalami perkembangan yang sangat pesat. Sehingga saat ini boleh kita saksikan ya, boleh kita amati dari setiap negara. Alhamdulillah banyak perkembangan Islam yang saat ini kita rasakan. Mudah-mudahan
kita juga termasuk orang-orang yang mampu untuk bisa lebih mempertahankan minimal ya perkembangan Islam ini maksimal, lebih lagi kita membuat kemajuan atau perkembangan Islam ini lebih pesat lagi. Itu saja Ananda materi kali ini. Jadi silakan materi ini tinggal dibaca ulang oleh kalian semuanya. Ibu ucapkan terima kasih yang sudah menyimak materi ini. Yang tentunya selanjutnya silakan kalian kerjakan soal-soal yang ada di ruang lingkup sejarah Islam ini, yang tentunya nanti akan dijadikan mungkin saja salah satu soal yang ada di ujian sekolah. Itu saja Ananda. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat selalu ya ke depannya. Ibu akhiri, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.